pandangan. Dua hal. Pertama, yang mana yang prioritas? Apakah stabilisasi keamanan ataukah darah? Urusan darah kisos. Karena urusan darah, urusan yang harus segera diselesaikan. Yang kedua adalah siapa yang berhak untuk mengkisos? Apakah khalifah atau keluarga yang terbunuh? Perbedaan pendapat di situ. Muawiyah bertahan tidak mau memberi baiat, Muawiyah bertahan, Ali bertahan meminta baiat. Dengan pandangan itu, kondisinya kita bisa bayangkan. Kalau kita hidup di zaman itu, kita bisa bayangkan betapa kondisi itu begitu parah, begitu parah. Ada kelompok yang ingin islah, rekonsiliasi. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, lalu mengajak Aisyah radhiyallahu anha. Ini kelompok yang ingin islah, rekonsiliasi. Mereka pun bergerak menuju Kufah. Mereka keluar dari Madinah. Mereka keluar dengan beberapa orang. Tujuan mereka adalah islah, akan ke Madinah. Berbicara dengan Ali. Mereka tanya, maksud Anda apa? Ingin dipertemukan dengan Muawiyah karena sudah menjadi fitnah yang besar. Tetapi justru ketika di sana, kelompok-kelompok yang tadi ini bersembunyi di balik pasukan Ali radhiyallahu anhu, mereka lah yang pertama memulai provokasi. Akhirnya terjadilah perang dalam sejarah yang dikenal dengan istilah perang onta, Ma'rakatul Jamal, perang Jamal, ya, perang onta. Disebut perang seperti itu karena waktu itu onta yang dikendarai oleh Aisyah radhiyallahu anha pun dipanah oleh Ali atau dipanah oleh sebagian kaum muslimin yang tidak ingin perang berlanjut, sehingga Aisyah jatuh, maka diangkat oleh bendera putih bahwa Ummul Mukminin terjatuh. Segera hentikan peperangan. Itu satu strategi yang cerdas dari orang-orang muslim yang sadar bahwa ini fitnah, tidak boleh berlangsung, tidak boleh terjadi. Sesama kaum muslimin berperang tidak boleh. Maka mereka dengan cerdasnya pun menunjukkan sasaran kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sampai beliau terjatuh dari tunggangannya. Maka Ali pun menjumpai mengatakan kami antar Anda ke Madinah. Jangan ikut dalam fitnah ini. Berhenti peperangan. Nah, awalnya seperti itu. Fitnah itu, konflik itu akarnya begitu. Kembali kepada istilah Syiah, masing-masing dari Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan itu punya pengikut. Ali pengikutnya dari kota Kufah, Muawiyah pengikutnya dari negeri Syam. Nah, masing-masing dari pengikut ini disebut Syiah. Ini Syiah Ali, ini Syiah Muawiyah. Karena secara historis itu didapatkan dari bukti-bukti yang ada bahwa masing-masing memakai nama Syiah. Walaupun akhirnya penggunaan istilah ini melekat pada kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitu histori penamaannya. Kemudian setelah itu istilah itu akhirnya lebih mengerucut. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, istilah Syiah berdasarkan perkembangan sejarahnya dibagi menjadi dua kelompok. Awalnya pemahaman. Yang pertama adalah pemahaman di sebagian ulama sampai sebagian sahabat dari dalil-dalil yang mereka dapatkan pada sunnah Rasulullah SAW. Mereka mendapatkan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari Utsman bin Affan. Lebih mulia dari Utsman bin Affan. Urut-urutan kemuliaan. Yang tertinggi adalah Abu Bakar Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga mereka berselisih. Apakah Ali, apakah Utsman atau Ali radhiyallahu anhu? Mereka berselisih. Nah, sebagian dari kalangan sahabat dan sebagian dari kalangan ulama kita sebut di situ di dalam makalah salah seorang ulama hadis yang terkenal namanya
Razak As-San'ani punya buku judulnya Al-Musannaf, Detik Negeri Yaman, terkenal orang ulama hadis. Dalam biografinya disebut oleh Imam Ibnu Hajar dalam Takrib Tahdhib, disebut wa kana yatasyi'a, dia seorang Syiah. Orang kadang salah paham, kok Imam ahli hadis Syiah? Kalau kita bawa dalam konteks sekarang, itu aneh begitu. Orang yang teliti hadis, orang yang hidup bersama hadis, tapi Syiah, aneh kalau zaman sekarang. Maka dijelaskan oleh para ulama kita. Ibnu Hajar termasuk yang menjelaskan. Ibnu Taimiyah sebelumnya menjelaskan bahwa dahulu secara historis istilah Syiah setelah pemakaian istilah di zaman Ali dan Muawiyah itu ya radhiyallahu anhu, itu juga memang terbentuk ada pemahaman bahwa Utsman bin Affan itu tidak lebih mulia dari Ali radhiyallahu anhu. Tapi hanya sebatas itu, sebatas yang mana yang lebih mulia dalam istilah hadis disebut tafdil, yang mana yang lebih afdal, kemuliaannya lebih tinggi itu siapa, Utsman atau Ali radhiyallahu anhu. Nah sebagian kaum muslimin saat itu mana Ali bin Abi Thalib lebih mulia. Makanya Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam kitab sahihnya itu pertanyaan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man afdhalun nas. Itu salah satu fikih Imam Bukhari itu. Beliau ingin menyampaikan itu persoalan itu dan betul ditanggapi oleh Ibnu Hajar sebagai syaratnya dari Sahih Bukhari. Nah dulu kelompok itu ada, tapi tidak banyak. Kata Ibnu Hajar setelah itu, mazhab Ahlus Sunnah itu pun menyepakati bahwa urut-urutan kemuliaan dan keutamaan para sahabat sesuai urut-urutan mereka dalam khilafah. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa Syiah itu awalnya adalah sebagian sahabat dan ulama yang mengatakan bahwa Ali lebih afdal dari Abu Bakar Siddiq, yang disebut dengan kelompok Al-Mufaddilah, itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sahabat yang berpendapat kayak begitu, dan tidak ada ulama yang mengatakan begitu sebagai akar dari kelompok Al-Mufaddilah itu. Kelompok itu sendiri baru datang belakangan, muncul belakangan. Tapi dari kalangan sahabat tidak ada yang memahami begitu. Tidak ada yang memahami bahwa Ali bin Abi Thalib lebih afdal dari Abu Bakar Siddiq. Tidak ada. Semua sepakat. Kalau untuk Abu Bakar Siddiq dan Umar radhiyallahu anhu itu sepakat. Kaum muslimin dari dulu sampai sekarang, sahabat termasuk di dalamnya radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar dan Umar lebih afdal dari Ali. Makanya Ibnu Taimiyah menolak itu. Ibnu Hajar juga menolak bahwa itu adalah bukan dari ajaran Islam yang dipahami oleh kelompok Al-Mufaddilah, satu kelompok atau satu sekte dalam kelompok Syiah. Nah, kemudian kelompok yang kedua, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan Syiah itu dalam sejarah perkembangannya adalah pemahaman bahwa hak khilafah itu dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keturunannya. Jadi seperti tadi, yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah itu yang menjadi khalifah adalah keturunannya, satu persatu. Hasan bin Ali, Husain bin Ali, setelah itu keturunan Husain. Nah, inilah yang sekarang digelar sebagai Ahlul Bait oleh Ahlul Bait. Jadi kalau kita mendengar orang sekarang menyebut Ahlul Bait, orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai jamaah Ahlul Bait itu menganggap bahwa istilah Ahlul Bait hanya terbatas pada Ali dan keturunan-keturunannya.